selamat pagi Opa, Oma, anggota PKLU, GPIB dimanapun berada. Salam damai sejahtera untuk kita bersama. Semoga di pagi hari yang indah ini kita semua berada dalam kondisi sehat dan penuh sukacita atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak untuk membaca Alkitab bersama-sama. Namun sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Sugiyarti Agustinus. Saya berasal dari anggota PKLU GPIB Jemaat Sejahtera Malang dari Mupel, Jawa Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau sudah menjaga dan memberkati istirahat kami di sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan Yesus, saat ini kami kaum lanjut usia akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus Tuhan sehingga kami dimampukan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sehingga kami beroleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami para PKLU dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oma Opa, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-18 sampai 23 yang saya bacakan demikian. Wahyu 2 ayat 18 sampai 23. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku menyela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap
orang menurut perbuatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Renungan kita pada saat ini dari Wahyu 2 ayat 18-23 secara sinodal diberi judul Kendali Atas Proses. Sedangkan nat bacaan kita pada saat ini terambil dari ayat 23b yang menyatakan, Aku akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan jalan-jalan hidup kita. Tetapi sayangnya kita tidak dapat memilih konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Konsekuensi tergantung pada keputusan dan pilihan yang kita buat. Terkadang konsekuensi sungguh di luar dugaan. Dalam perikop bacaan kita pagi ini, Tuhan mengatakan, Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 23b. Tuhan mengatakan Dia menguji, bukan mendikte. Ibarat ujian semester atau ujian masuk perguruan tinggi, menguji berarti memberi ruang pada yang diuji untuk membuat pilihan. Dan ketika seseorang akan memutuskan apa yang dia pilih, orang itu mengalami proses menimbang-nimbang yang melibatkan informasi, nalar, emosi, dan iman. Pembaca yang budiman, batin dan pikiran kita adalah ibarat arena pertarungan. Dalam setiap pertimbangan untuk mengambil keputusan, ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip, juga perasaan-perasaan yang mempengaruhi. Di kalbu ini terjadi percakapan dengan diri sendiri, berkecamuk pikiran dan perasaan yang saling bertentangan. Tuhan mendengar dan memahami dialog dan pertarungan ini. Ada senjata dan sumber kekuatan yang harus dikerahkan untuk bisa memenangkan sesuatu pertempuran. Sebagai orang percaya, senjata dan kekuatan itu telah Allah karuniakan dalam diri kita, yakni Roh Kudus. Perbuatan adalah hasil dari waktu dan proses pengelolaan berbagai masukan yang kita serap. Kita bisa mengira-ngira risiko dan konsekuensi dari setiap keputusan. Namun, kita sama sekali tak punya kuasa untuk menentukan atau mengendalikan konsekuensinya. Walau demikian, kita dapat menentukan cara, nilai, keyakinan, dan informasi yang kita gunakan dalam membuat pilihan. Karena itu, kendalikanlah proses dengan kuasa Roh Kudus sehingga konsekuensi pilihan-pilihan kita berbuah kebaikan dan berkat. Amin.
Oma Opa yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena masih diberi kesempatan boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami mohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam rangkaian doa syafaat pada saat ini, kami berdoa untuk kehidupan setiap anggota PKLU di seluruh GPIB. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan anggota PKLU di usia yang indah ini, agar tetap semangat dan bersukacita senantiasa. Bila di saat ini anggota PKLU ada yang sakit atau ada yang dalam kondisi pemulihan, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa pula untuk Dewan PKLU yang setia melayani kami semua dan komitmen menjalankan setiap program yang dibuat. Meski di masa pandemi saat ini, tapi Dewan PKLU tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kiranya Tuhan terus memberkati di setiap tugas yang dijalankannya, serta berikanlah kesehatan yang sempurna dan jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Bapa, kami berdoa untuk 11 fungsionaris Majelis Sinode dan 3 anggota BPPJ yang baru terpilih dalam persidangan ke-21 di Surabaya. Kami percaya Tuhan mengizinkan beliau-beliau terpilih, pasti Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Kami juga memohon berkatilah dan berikanlah Roh Kudus-Mu kepada beliau, agar pelayanannya lebih bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk seluruh warga jemaat GPIB. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, dari mulai pemimpin tertinggi Bapak Presiden sampai dengan pemimpin terendah dari RT RW. Kiranya Tuhan memberkati setiap usahanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berikanlah mereka roh hikmat untuk memimpin rakyat Indonesia dengan seadil-adilnya. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan dalam usahanya menangani dan memberantas virus COVID-19 bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat yang hingga saat ini belum selesai. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya untuk menghentikan virus tersebut dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan seru doa kami ini. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.